tamu berikutnya seorang pria yang juga kehilangan kasih sayang atau figur ayah. Dan kemudian ada dampak-dampak yang ditimbulkan ketika dia tumbuh dan menjadi dewasa. Dampak itu antara lain, dia merasa menjadi lebih feminin, tidak bergaul dengan teman laki-laki, lebih suka dengan teman perempuan, tidak mau ke sawah, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau permainan-permainan yang secara fisik layaknya anak-anak laki. Nah, di depan kita sudah ada Dedi Setiawan. Dedi, terima kasih. Sama-sama, Abang. Ini Erika yang menjadi co-hostku hari ini. Ya. Nah, ini menarik ya, Dedi. Sekarang kalau boleh tahu, usia berapa? Usia 32. Ketika merasa kehilangan kasih sayang ayah, umur berapa? Usia 1 tahun. 1 tahun, jadi mulai dari 1 tahun itu. 1 tahun. Waktu itu tinggal di daerah, di kota besar, kota kecil, desa? Sangat terpencil ya di desa. Di mana itu? Di Lampung Timur. Lampung Timur. Betul sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan dulu sebelum ke Dedi ya. Erika, apakah ada riset yang menyebutkan atau menunjukkan anak-anak di kota berbanding dengan anak-anak di desa? Ini kotanya kota metropolitan, kota besar, anak-anak di desa atau kota-kota kecil di daerah. Mana yang lebih banyak yang mengalami kehilangan figur ayah? Di kota-kota besar atau di desa-desa atau sama aja? Ada nggak sebenarnya literatur atau apapun itu? Sebenarnya keduanya sama-sama punya risiko ya Bang ya. Kalau di kota besar kan disebutkan bahwa orang tuanya karena biaya hidup yang tinggi jadi dua-duanya bekerja. Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Tapi untuk di daerah seperti itu suka kita lihat juga bahwa kedua orang tuanya justru merantau pergi ke kota besar untuk mencari penghasilan yang lebih bagus seperti itu. Jadi kalau dikatakan kan kalau di daerah kebanyakan adalah mereka-mereka yang lanjut usia, kakek neneknya mengasuh cucu katanya gitu kan ya. Jadi memang mau baik di kota besar maupun di daerah sama-sama punya resiko terkait dengan hal ini ya. Ibu dengar-dengar TKW. Betul. Di mana? Di Tanjung Pinang dan Malaysia. Baik. Boleh tahu kenapa kamu kehilangan figur ayah dan kasih sayang ayah? Dulu saya melihat takdir saya ditinggalkan ibu saya kerja dan ayah saya kerja sangat tidak terima karena seperti sebatang kara menghidupi diri sendiri dengan keterbatasan segalanya, apalagi di desa dengan kondisi ekonomi yang sangat minus. Dari awal situ mulailah semua terbentuk, ditambah kondisi fisik saya yang tidak sekuat teman-teman yang ada di desa yang biasanya membantu ayahnya ke sawah. Saya memiliki diagnosis eksim ketika kena panas, kena rumput, dan suhu yang tidak sesuai dengan kondisi tertentu. Akhirnya membuat saya terisolasi di rumah sendirian dan ketika keluar rumah justru kena bully. Awalnya dibilang anak rumahan, awal bulian anak rumahan, cupu. Tapi setelah saya menemukan satu teman, oke lah saya nggak mungkin di dalam rumah. Akhirnya saya berteman dengan tetangga pas sebelah kanan rumah saya dan itu juga korban bully karena satu tubuhnya panu dan penyakit kulit. Akhirnya kami 2 korban bully nih bergabung menjadi satu komunitas. Sehingga saya tiap hari hanya bermainnya dengan dia. Sedangkan dia perempuan, akhirnya main masak-masakan. Main apapun itu yang berbau wanita. Terus ditambah karena memang warga juga saling melihat pergaulan kami di usia kecil itu 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika keluar barulah di situ dibilang bencong, apalagi ya banci dan lain sebagainya. Dari situ saya ngerasa langsung ada feedback, emang saya banci ya. Terus saya melihat, karena memang mama saya tidak ada, ibu saya memang kerja, sehingga tidak ada komunikasi, handphone pun tidak ada. Itu hanya surat saat itu. Ayah saya nggak mungkin diajak komunikasi, karena beliau dari pagi sampai malam cari uang. Ayah saya pulang, saya tidur. Dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Kalau ada komunikasi mungkin pagi-pagi ya. Karena kan orang tua saya ini, ibu saya, sampai 2011 menjadi babysitter
Itu cukup lama sampai saya kuliah ya 2011. Artinya keluar dari kampung, keluar dari desa. kampung, keluar dari desa. Tapi ada satu momen pulang, tepatnya SMP kelas 3. Saya bertanya sama mama saya, karena saya tidak pernah cerita nih beban mental saya dibully saat itu. Saya tanya ke mama saya, "Mah, malu nggak sih punya anak laki-laki kayak saya? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa dibanggain, ke sawah nggak bisa." Waktu itu bahasa kami tuh derep. Apa ya, memungut sisa-sisa orang panen. Dan saya nggak bisa melakukan itu, sedangkan ekonomi kami terpuruk sekali. Saya merasa jadi beban keluarga. Saya menjadi aibnya keluarga. Sehingga beberapa kali, 2 kali, di SMP sekali, di SMA sekali untuk melakukan percobaan bunuh diri. Mau bunuh diri? Iya betul, karena proses yang sangat pahit itu tidak hanya secara tekanan batin lingkungan yang tidak mendukung saya, bahkan karena saya merasa bahwa fisik saya tidak mampu, tapi Tuhan ngasih saya satu kelebihan nih. Saya masih punya otak, saya masih punya kemampuan pikiran nih yang belum saya optimalkan. Akhirnya dari hinaan-hinaan tersebut, saya berazam, saya berjanji bahwa akan membeli mulut-mulut mereka yang menghina saya. Akhirnya, alhamdulillah Allah juga bantu, dari situlah saya bangkit, yang mungkin nggak TK, tapi mampu juara 3 besar, dapat beasiswa, SMP juga dengan kemampuan matematika saya tidak mampu, tapi saya juara dan beasiswa, SMA, S1 dan S2 beasiswa. Stop sampai di situ ya. Ini ada cerita yang menarik ya, karena mengalami masa-masa sulit, tapi bisa berprestasi. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan Erika ya, karena berkaitan dengan LGBT tadi ya, atau apakah faktor feminin itu akibat kehilangan figur ayah atau ada faktor-faktor lain yang membuat seseorang bisa mengalami penyimpangan seksual. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Dedi Setiawan, seorang konsultan sukses yang satu ini, sejak ia kecil tidak pernah merasakan kasih sayang dari sang ayah. Himpitan ekonomi yang sulit membuat sang ayah harus meninggalkan Dedi. Sejak usia 1 tahun, Dedi diasuh oleh tetangganya. Kala itu, sang ibu juga harus berada jauh dari dirinya, lantaran bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah. Tidak ada figur ayah dalam hidup Dedi membuat dirinya memiliki jiwa feminin. Di sekolah, Dedi kecil kerap dibuli karena bergaul hanya dengan teman-teman wanitanya saja. Bahkan perundungan yang dialaminya nyaris membuat Dedi ingin bunuh diri. Di tengah keterpurukan hidupnya, Dedi merupakan anak yang berprestasi di sekolah. Mendapatkan beasiswa diperoleh Dedi sejak SD hingga jenjang S2. Di masa kesuksesan yang telah ia raih, Dedi dengan tulus telah memaafkan sang ayah yang kini telah bertaubat. Itu tadi sedikit cerita perjalanan hidup Dedi ya. Dedi sekarang menikah? Sudah alhamdulillah anak 2. Ada anak 2? Iya betul. Oke, menarik ya. Dan karir nanti kita akan cerita ya. Ini kan dalam pendidikan tadi kelihatannya punya prestasi. Tapi nanti kerja apa di akhir ini kita akan cerita. Tapi kembali ke persoalan apakah ada pengaruh anak-anak yang kehilangan kasih sayang ayah itu kemudian kehilangan orientasi seksual juga, atau apakah memang ada pengaruh dari kehilangan figur ayah juga? Yang pertama perlu saya note adalah orientasi seksual atau seperti LGBT itu sekarang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai gangguan mental. Meskipun kalau kita merujuk pada norma budaya di Indonesia ya hal tersebut masih dianggap kurang lazim seperti itu ya. Tapi sudah tidak dikategorikan lagi sebagai gangguan mental. Kalau dibilang apakah sekedar kurang kasih sayang dari ayah atau kurang sosok ayah lalu mengubah orientasi seksual,
tidak bisa disimpulkan seperti itu juga, karena faktor yang berpengaruh pastinya cukup banyak juga dan complicated kayak gitu. Nggak bisa dibilang mereka-mereka yang punya orientasi seksual yang berbeda itu pasti kurang kasih sayang dari salah satu orang tua, itu nggak bisa dibilang seperti itu. Walaupun dari cerita Dedi tadi itu mungkin karena faktor fisik ya, sehingga lebih banyak main sama anak perempuan ini yang juga dikucilkan kelihatannya ya. Tapi sebenarnya bagaimana figur ayah, bagaimana karakternya juga, apa sikap dan tindakannya terhadap anaknya ini lebih spesifik ketika Dedi masih kecil? Spesifik lebih kepada kelola emosi ya, kontrol temperamennya. Kenapa? Karena semenjak menjadi ayah saya bisa memahami nih kondisi seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab menghidupi seorang wanita dan anaknya. Yang dimana dengan kondisi minus tidak ada pilihan pekerjaan yang saat itu hanya buruh cuci mobil ayah saya. Sampai ada beberapa juga mulung dan pokoknya serabutan aja apapun dilakukan beliau untuk ngehidupin kami. Tapi kami tidak pernah bertemu. Nah, tiap pagi sayangnya saya juga minta uang untuk bisa sekolah, uang saku, dan kegiatan lainnya. Udah ditambah pikiran runyam karena ekonomi, istri nggak ada di rumah, kebutuhan hormonal tidak tersalurkan, anak rewel. Muncak di situ, jadi ya sangat-sangat sering melakukan kekerasan verbal dan juga fisik seperti itu. Oke, jadi Dedi pernah mengalami kekerasan juga secara fisik oleh ayah. Betul Bang Adi, jadi kekerasan fisik saat itu saya merasa baik-baik saja pagi-pagi itu karena memang beliau bangun dengan kondisi yang sangat ngantuk, saya langsung meminta uang, terus tiba-tiba saya mendapatkan kekerasan verbal. Dua duit terus, mending gak usah sekolah daripada ngeribetin gitu. Dari situ bikin down saya. Terus ada momen-momen lain yang saya sangat memahaminya sekarang. Sekarang setelah Dulu dewasa, saya tidak bisa setelah jadi memahami ayah. setelah jadi ayah. Dulu saya memilihnya ada satu kebencian saya, ini orang tua kok kagak ngedukung saya sekolah ya gitu. Ada kekerasan fisik yang memang melempar piring, melempar barang-barang di sekitar. Dari situ saya tidak ada, dari momen itu pertama kali dibentak sama ayah saya mengurung, tidak ada komunikasi apapun dengan ayah saya. Jadi sampai besar, bahkan sampai terbawa, mungkin sekarang saya lebih nyamannya ngobrol sama mama saya atau ibu saya. Mungkin papa saya atau ayah saya ini juga ngerasa kali ya, ketika kita ngobrol, jarang sekali mau ngobrol nyambung gitu. Tapi secara verbal beliau pernah menyampaikan, di usia saya saat itu 20 tahun, ayah saya bilang, maafin ayahmu ya nak ya, dulu kasar. Nanti kamu akan tahu tanpa perlu ayah jelaskan. Ayah bilang begitu. Dan sekarang tahu. Dan sekarang tahu. Koran disobek, makanan ditepuk dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang yang berani bertanya kepada si ibunya tersebut. Mohon maaf ibu, kok tidak ditenangkan, anaknya sudah mengganggu nih. Dan ibunya bilang, iya pak, mohon maaf, hari ini adalah hari pertama melihat dunia setelah 7 tahun buta. Kebencian itu jadi sebuah ya Tuhan, jadi rasa kasihan. Itu saya terapkan ke ayah saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.